Di awal film, kita akan dijelaskan dulu dengan asal-usul inti konflik dari cerita. Semua berawal dari abad ke-19, Perang Dunia Kedua, di mana Nazi Jerman berhasil menginvasi Prancis. Bermula dari emas batangan dengan jumlah banyak yang telah mereka rampas dari Bank Nasional Prancis. Emas batangan itu kemudian dibawa ke sebuah kota terpencil di Bosnia. Dalam prosesnya, sebagai harta berharga, emas-emas itu akan disembunyikan di dalam sebuah bank di tempat itu. Demi kerahasiaannya, Nazi memberlakukan netralisasi penduduk setempat untuk mencegah adanya kebocoran rahasia. Di antara semua penduduk, berkat usaha seorang ibu, bocah laki-laki berhasil kabur. Dalam prosesnya, ia membawa satu batang emas yang ia curi, lalu disembunyikan. Kemudian saat pelarian, ia sempat menyaksikan semua warga yang dieliminasi, hingga akhirnya ia diselamatkan oleh para pemberontak. Namun tanpa pihak Nazi sadari, dari atas bukit malam itu sekelompok pemberontak dengan aksi yang sudah terencana, mereka berhasil meledakkan bendungan yang menjadi pondasi kota tersebut. Dalam sekejap kota itu rata oleh air, tenggelam dan berubah menjadi sebuah danau. 50 tahun telah berlalu di Sarajevo, wilayah konflik Bosnia yang dikuasai diktator Serbia. Dua orang pasukan khusus yang menyamar menjadi wartawan berhasil melewati pemeriksaan ketat yang terencana bertujuan untuk menculik komandan tertinggi diktator tersebut. Unit khusus yang menjalankan operasi tersebut berjumlah 5 orang. 3 diantaranya dari arah sungai berhasil menjalankan perannya untuk menyelinap sebagai bantuan ekstraksi selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, operasi semua berjalan lancar sesuai skenario yang terukur. Meski dalam prosesnya terdapat kendala, seperti terjadi adanya kontak saat ekstraksi ke arah sungai yang membuat mereka tersudut, kemudian berhasil lolos menggunakan tank musuh sebagai sarana kabur dari markas tersebut. Setelah melalui berbagai aksi, unit dari resimen angkatan laut yang memang terlatih menghindari pengepungan sehingga saat di jembatan mereka semua berhasil untuk kabur. Singkatnya, operasi yang dijalankan NATO telah sukses berhasil menangkap petinggi tersebut. Mereka berlima diberi cuti 3 hari sampai menunggu tugas selanjutnya. Supaya mudah dalam memahami cerita, saya perkenalkan dulu ke-5 orang tersebut. Ada kapten sebagai pemimpin unit bernama Bernes, Ben, Portes, dan tokoh yang menonjol bernama Becker. Selama cuti 3 hari itu mereka merayakan kesuksesan misi di sebuah bar. Seiring waktu, Becker mendapatkan kekasih dari wanita yang bekerja di bar tersebut bernama Lara. Semua berawal dari rumahnya Lara. Kebetulan malam itu Becker numpang tidur di tempatnya. Lara ini mempunyai seorang saudara laki-laki yang datang membawa beberapa orang dengan sikap tak ramah. Di situ, dengan kasarnya memaksa Lara untuk memberikan sebuah benda. Becker yang kebetulan ada di tempat itu lantas tidak tinggal diam. Namun, tindakan Becker berujung sia-sia setelah ia ditodongkan senjata. Beruntungnya Bernice datang tepat waktu untuk menolong mereka berdua. Lara lalu menjelaskan asal kedatangan orang-orang tadi adalah karena satu batang emas murni dengan kadar 99 seberat 12 kg senilai $150.000 di harga saat itu. A long time ago. Lara lalu menceritakan asal-usul emas tersebut seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Dan untuk membuktikan cerita itu, Lara mengajak Becker untuk menyelam di sebuah danau. Singkatnya, Lara adalah cucu dari bocah yang berhasil kabur di awal cerita yang selamat untuk menceritakan kisahnya.
Saat mereka berkumpul, Lara menceritakan semuanya dari asal-usul emas sampai lokasi persis dari pengamatan saat menyelam. Diketahui jumlah emas sekitar 2.000 batang setara 300 juta dolar. Dengan jiwa nasionalis, ia berharap mereka berlima bisa membantu karena emas tersebut bisa mengatasi krisis yang terjadi di negaranya. I cannot tell you the future. And hope is the only thing we have left. Alhasil, kesepakatan dibuat dengan dipertegas hasil dibagi menjadi 2 bagian. Setengahnya untuk Lara, setengahnya lagi untuk Kapten Banner dan kawan-kawan. Rencana tersebut memerlukan persiapan matang mengingat lokasi berada di wilayah musuh serta rencana tersebut di luar operasi NATO yang menempatkan mereka berada sekarang. Dalam artian, mereka akan melakukan secara rahasia memanfaatkan waktu cuti yang mereka miliki sebelum dipulangkan atau mereka mendapat tugas selanjutnya. Becker menyadari pertemuan ia dengan Lara bukanlah kebetulan. Lara sudah merencanakan memanfaatkan Becker dan Lara tak membantah pendapat Becker tersebut. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu perasaan cinta telah tumbuh di hatinya. His grandfather, the Germans were unloading the gold into the bank before the dam blew. Agar semua terkoordinir, mereka pun mengadakan briefing. Mengingat letak emas-emas itu berada di dalam ruangan berdinding besi di dalam bank yang berhimpitan dengan bangunan gereja di sebelahnya. Maka setiap masing-masing dari mereka tentunya mempunyai peranan penting berbeda yang saling menguntungkan untuk misi tersebut. Awesome. Alright, Seperti Lara mempunyai kenalan orang lokal yang menyediakan alat-alat pengeboran dan pengelasan untuk memberi kebutuhan yang diperlukan oleh Dopi, ahli pengelasan. Ben, ahli matematis, ia sangat pandai dalam membuat skema untuk mempermudah pekerjaan. Kapten mereka Barnes berperan untuk mendapatkan alat akomodasi serta perlengkapan militer yang diperlukan. 1971. That's the one. Porter mempunyai kenalan untuk akses helikopter dan apapun yang berhubungan dengan udara seperti balon gas, dan yang tak kalah penting, akses untuk menjemput serta pengangkatan emas-emas tersebut nantinya. You drop us here, then you pick us and the gold up at the... Malam itu, Lara dan Becker lebih dulu berada di lokasi, sementara Lara melepaskan kayu-kayu titian untuk dipakai di dasar danau. Yang lain pun tiba di titik yang sudah ditentukan, terjun bersama peralatannya. Proses pengambilan emas dengan skema dimulai dari sebuah lonceng gereja. Mereka mengosongkan air dengan menggunakan tabung oksigen sebagai tempat batu loncatan agar bisa menaruh peralatan. Kemudian setelahnya melalui permukaan dengan sebuah alat penghisap udara didorong memompa menggunakan blower yang diarahkan ke langit-langit atap gereja untuk mengosongkan air. Setelahnya lagi, baru mesin pengebor dan las yang disiapkan diletakkan di situ menggunakan kayu-kayu yang dilepaskan Lara tersebut. Dan singkatnya, setelah dinding tembok gereja berhasil dibor, lalu dinding bank di sebelahnya berhasil ditembus, maka emas-emas yang dimaksud pun akhirnya mereka dapatkan. Skema pengangkatan menggunakan balon udara dalam prosesnya. Akibat sebatang emas dicuri oleh saudaranya Lara, alih-alih mendapatkan uang, emas tersebut menjadi masalah setelah sampai kepada Petrov, pemimpin Serbia. Setelah menggeledah rumah Lara, ia menemukan peta. Alhasil, Petrov dan anak buahnya menyusuri danau tersebut. Saat mengambil emas, uang yang berserakan muncul ke permukaan. Petrov yang melihat itu menurunkan beberapa pasukannya untuk menyelam. Namun semuanya tak ada yang berhasil kembali dengan selamat. Petrov lalu menggunakan strategi dengan meledakkan granat ke dalam air. Hal itu membuat Barnes dan kawan-kawan sempat kesulitan. Namun pada prosesnya, akhirnya mereka berhasil mengangkat semua emas-emas itu naik ke permukaan. Dan setibanya di permukaan, sebelum Petrov sempat melepaskan mortir ke arah mereka, unit di pesawat yang sudah direncanakan akhirnya datang menjemput hingga hal ini pun terjadi.
Awalnya mereka terancam mendapat sanksi militer terkait operasi ilegal. Namun karena emas tersebut terkait harta nasional milik sebuah negara, dengan operasi itu telah mengeliminasi musuh penting NATO yaitu Petrov. Thanks to the heroic and selfless all the chaos we are facing in this conflict. Alhasil, mereka diberi gelar kehormatan. Begitu juga Lara mendapat penghormatan secara simbolis. Kisah ditutup dengan suasana terharu bahagia. Lara mendapatkan keinginannya, setengah dari hasil emas untuk negaranya, dan setengahnya yang tak disebutkan tentunya untuk pihak NATO. Sampai jumpa di ringkasan kisah film selanjutnya. This belongs to you, too. This also belongs to you.